Bab 52. Nona di rumah ini? Kamu atau Aruna? Kamu di mana? Aku udah di terminal bus, kata Neo saat panggilan telepon tersebut sudah terhubung. Iya, ini lagi rempong ngeluarin barang. Bentar. Tunggu aja aku di ruang tunggu, iya. Balas Neo jutek lalu menyimpan ponselnya, duduk kembali ke ruang tunggu. 20 menit yang lalu dia sudah tiba di terminal. Walau dalam perjalanan tadi Aruna sempat menelponnya dan memberitahu akan tiba kurang lebih 15 menit lagi. Neo sengaja mempercepat langkahnya. Setelah pesan terakhir Aruna malam itu, Neo lebih sering menelpon wanitanya dan berbicara agak sedikit lebih lembut dari biasanya. Aruna yang sudah paham Neo dengan gelombang emosi naik turun, hanya bisa mengikuti saja. Selama ini pria itu memang tidak konsisten, sesekali baik dan membuatnya salah paham, dan sesekali pula ralat. Neo lebih sering kasar dan tidak punya hati. Seolah-olah Aruna hanya seonggok benda mati yang tidak punya perasaan. Entah bagaimana atau karena dia bosan dengan apa yang terjadi di rumahnya, Neo yang awalnya cuek, beberapa hari terakhir hingga hari ini, berubah menjadi pria yang selalu menanyakan, "Kamu lagi ngapain?" Dan itu membuat Aruna berpikir suaminya lagi konslet. "Sorry lama, tadi bantu bongkar barang dulu, ayo pulang, sebelum keburu hujan." "Lama?" dengus Neo sembari bangkit dan jalan lebih dahulu dari Aruna. "Mulai lagi?" gumam Aruna pelan yang masih bisa Neo dengar dengan jelas. Neo menghentikan langkahnya, menanti Aruna, lalu saat wanita itu sudah di sampingnya, Neo merangkulnya hingga ke mobil, membukakan pintu mobil lalu memasangkan seat belt, setelahnya baru Neo menyusul duduk di kursi pengemudi. "Mas, kamu lagi nggak kesambet kan?" Pria yang mengenakan baju kaos santai dengan celana jeans bersih itu mengerutkan keningnya, lalu menjentik kening Aruna. "Berisik." Aruna merigis sembari mengusap keningnya yang baru saja dijentik Neo. "Iya kan, kayak orang kesambet. Kemarin aja ngatain ini dan itu, lah sekarang sok manis. Pasti ada maunya kan? Hayo mas mau apa coba?" Neo menghentikan tangannya untuk menghidupkan mesin mobilnya. Tatapan yang mengarah pada Aruna dan jawab yang Neo berikan dapat membuat Aruna menutup rapat mulutnya hingga mereka tiba di kediaman Pratama. "Kalau aku bilang aku mau bibir kamu. Mau ngasih nggak?" "Mana Oma? Katamu Oma cerewet." "Tapi nggak ada suaranya," tanya Aruna saat mereka tiba di kediaman Pratama dan mereka masuk mengendap-endap seperti seorang maling yang takut ketahuan sang pemilik rumah. Noe mengedikkan bahunya dengan cuek, lalu kembali berjalan dengan normal. "Kalian?" keduanya menoleh. Aruna sempat memegang dadanya saking terperanjat. "Mama bikin kaget aja," protes Aruna yang mengundang decak gelak Jessie. Wanita yang setega mati rindu pada sang menantunya itu langsung memeluk Aruna cukup lama dan erat. "Ma, aku belum mandi, asem loh," kata Aruna yang tidak Jessie pedulikan sama sekali. "Jangan pergi lagi," pintanya merayu. "Kan cuma jadi relawan, Ma, bukan minggat dari sini." "Sama aja, pokoknya Mama nggak mau kamu pergi lagi." Lalu pandangannya jatuh pada Neo yang menatap mereka dengan ngeri. Mamanya jauh lebih mengkhawatirkan Aruna daripada dirinya. Neo sampai berpikir, sebenarnya yang anak angkat siapa dan yang anak kandung siapa? Malah Neo berpikir mereka anak yang tertukar selama ini. "Awas kalau kamu bikin Aruna sedih lagi," ancam Jessie. Neo menaikkan satu alisnya. "Kamu ngadu ke Mama?" sediliknya yang dibalas dengan gelengan kepala Aruna. Neo meleraikan pelukan dua wanita itu. Lalu menarik tangan Aruna. "Udahan pelukannya, sekarang Aruna bagianku," katanya tanpa memperdulikan tatapan tajam sang mama maupun tatapan bingung Aruna. Mereka tiba di kamar, dan Neo lega. Kamarnya tidak sesepi biasanya. "Kamu mandi, setelah itu bikinkan aku makanan." Neo mengangkat kedua alisnya. "Kamu menolak, Bu bukan? Tapi aku masih capek. Kan biasa juga Mbak Wina yang bikin. Kok tiba-tiba sih?" Neo berjalan ke arah Aruna, sedangkan Aruna yang merasa jarak mereka begitu dekat, kakinya secara refleks berjalan mundur, hingga tumitnya menyentuh sesuatu yang keras dan mentok. Tidak ada jalan di belakangnya. Neo mendorong tubuh itu hingga terbarik setengahnya di atas kasur, lalu Noe mengungkungnya. Saking dekatnya, Neo dapat merasakan napas putus-putus sang istri dan itu yang membuat Neo senang bukan main. "Kamu grogi," ejeknya. "Asteristi tidak,
Kilah Aruna. Tanpa Aruna menjawab, Neo juga tahu wanita di bawah kungkungannya ini tengah grogi bukan main. Jadi, yang, kamu mau bikinin aku makanan gak? Tanya Neo sembari menahan gelaknya. Mau. Neo langsung mengangkat tubuhnya, dan Aruna yang langsung duduk di tepi ranjang sembari menormalkan perasaannya. Nah, gitu. Sulit banget mau dimintain, masa aku harus bikin adegan dakdikdu jantungmu dulu, baru nurut, ocehnya yang dibalas dengan dengusan Aruna. Wanita itu bangkit dari tempat tidur, mengelurkan pakaian kotor dari dalam tas, lalu langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang lengket. 11 jam perjalanan yang benar-benar membuat tubuhnya lengket bukan main. Aruna keluar dari kamar hanya mengenakan kaos longgar dengan celana jeans di bawah lutut. Tujuan Aruna hanya dapur untuk membuatkan makanan untuk sang suami. Buatkan aku teh poci, perintah seorang wanita yang asing baginya. Aruna menoleh. Wanita dengan pakaian serba ketat yang menonjolkan bagian dada dan punggung. Bahkan rasanya wanita itu tidak pantas mengenakan pakaian seperti itu di rumah. Mau bagaimanapun di sini ada dua pria normal. Jika Neo tidak tertarik, bagaimana jika papa mertuanya yang tertarik? Kejahatan itu terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan dan peluang, serta pancingan dari sang korban. Sebentar, aku lagi bikin makanan buat Mas Neo, kata Aruna. Ia langsung membalikkan badannya dan berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Pembantu belagu banget sih, aku bilang buat, ya, buat, katanya lebih kasar, dan dia berdiri tak jauh dari Aruna, satu tangannya mendorong tubuh Aruna ke depan, hingga Aruna hampir tersungkur karenanya. Jangan kasar, aku bukan pembantu di sini, kata Aruna sembari membenarkan kacamatanya. Cih, tampang kayak kamu itu memang ocok jadi pembantu kok, nggak perlu sok jadi nyonya deh, udah 5 hari aku di sini. Kok baru muncul? Pasti kamu pembantu yang malas kerja nih, iya kan? Setelah ini kamu cuci pakaian di kamarku. Cucian pembantu yang satu lagi itu nggak bersih, kata Leoni panjang lebar. Yang hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan oleh Aruna. Aku bukan pembantu, kata Aruna lagi. Kau yang, lama ya? Aruna menoleh lalu menyunggingkan senyuman. Bentar, Leoni yang tak mengerti dengan situasi langsung mengerutkan keningnya. Yang, tanyanya, berjalan ke arah Aruna, menggeser sedikit Leoni agar menjauh, lalu Noe merangkul istrinya. Wanita yang kamu kira pembantu ini istriku, apa kamu yakin dengan permintaanmu tadi, Nona di rumah ini kamu atau Aruna, bersambung.